2024. Hadirin yang kami banggakan, konferensi pers ini merupakan rangkaian dari konferensi pers capaian kinerja KKP tahun 2024 yang sudah dimulai sejak hari Senin dan masih akan berlangsung. Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu Pejabat Eselon 2, pendamping, dan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa ini merupakan lanjutan dan hari ini sudah hadir bersama kita. Kemarin sudah beberapa teman-teman media Pak bertanya terkait dengan isu yang terkait dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan hari ini insya Allah akan dibahas dan dijawab secara tuntas. Kemudian Pak Dirjen beliau hadir bersama kita. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini ada dua capaian kinerja utama yang akan disampaikan dalam konferensi pers hari ini. Yang pertama yang terkait dengan kinerja di sektor perikanan budidaya, kemudian yang kedua yang terkait dengan kinerja penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Baik rekan-rekan media sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Direktur Jenderal untuk menyampaikan pengantar konferensi pers. Kami Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan lele, ya, supaya tidak bertele-tele. Teman-teman media, saya TB, biasa dipanggil ya, Dirjen Perikanan Budidaya, mungkin sebagian sudah kenal begitu. Kami menganggap ini penting. Kenapa? Saya tidak akan lama-lama, tidak akan panjang-panjang begitu, supaya nanti jalan diskusinya punya waktu yang lebih banyak. Baik teman-teman, kita mulai slide selanjutnya. Kalau kita cerita tentang budidaya, tentu pasti yang ditanya adalah produksinya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya mungkin sekilas mengingatkan kita kembali bahwa saat ini KKP sedang mengusung konsep Blue Economy. Ya, ada 5 pilar yang selalu Pak Menteri sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita diminta untuk meningkatkan atau memperluas konservasinya. Kemudian yang kedua, kalau konservasinya sudah bagus, indeks kesehatan lautnya meningkat, maka biodiversitasnya juga bagus. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan ikannya? Boleh ditangkap enggak? Boleh. Ditangkap, tetapi ditangkapnya mesti terukur. Nggak ada kebijakan yang kedua, penangkapan ikan terukur. Nah, tapi ditangkap nggak boleh banyak-banyak supaya sustain. Padahal populasi manusia semakin meningkat. Disinyalir hitungan kami begitu FAO dan seterusnya 10 tahun mendatang itu mencapai 9,2 miliar manusia populasinya. Nah, untuk itu konsep yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah pengembangan perikanan budidaya. Ini di tempat saya, begitu ya. Ada budidayanya, ada yang di laut, ada yang pesisir, kemudian juga ada yang budidayanya di daratan. Jadi 3 ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Masih ada 2 policy yang lain begitu, tapi itu nanti di salah satu ditjen yang lain gitu. Nah, kalau ditanya terkait dengan budidaya, tentu tadi saya sampaikan bagaimana sih produksinya. Bila dibandingkan dengan Vietnam, kita cukup tertinggal jauh nih. Kita masih belak-belakan saja, Pak Menteri selalu katakan begitu ya. Vietnam itu budidayanya mencapai 25 juta ton. Ya, tangkapnya itu hanya 3 juta ton, totalnya 28 juta ton. Nah, di kita khusus untuk budidaya di luar rumput laut ya, begitu. Ini capaiannya di tahun lalu itu sekitar 5, sekian juta ton. Dan alhamdulillah walaupun masih kita berlari kencang begitu, ada peningkatan ini menjadi 6,37 juta ton. Jadi ini capaian khusus untuk ikan. Kemudian untuk rumput laut juga lumayan meningkat, mencapai 10,82%, dari 9,7 menjadi 10,8 juta ton. Jadi kalau digabung sih biasanya total begitu ya kurang lebih sekitar 16 juta ton nih kita bisa dapatkan produksi perikanan budidaya. Nah, selanjutnya produksi ini nanti kaitannya dengan apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita diminta untuk meningkatkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya kita diminta meningkatkan pendapatan, ya.
gitu. Kalau ukurannya Bappenas itu ada NTN untuk nelayan, kita mungkin NTPI, nilai tukar pembudidaya ikan. Kita juga jelas sih, pinginnya sih kayak perkebunan sampai mencapai 153,6 NT nilai tukar perkebunan itu luar biasa. Tetapi di kita memang belum sampai ke sana. Kita terus ya dari tahun ke tahun mencoba kita tingkatkan. Nah, yang sebelah kanan ini lobster, kita ada peningkatan walaupun masih sedikit, nanti kita bisa dalami di diskusi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kepiting. Jadi ada ini teman-teman, ada 5 komoditas yang saat ini sedang kita kembangkan, mulai dari udang, kemudian rumput laut, kemudian yang selanjutnya adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ada 2 di DJPB itu. Kita saat ini ada 15 UPT, mulai dari ujung Aceh sana, di ujung Bate, sampai ke Ambon. Nah, dari 15 UPT itu kami ada 3 UPT BLU. BL itu adalah Badan Balai Layanan Umum, begitu. Dan ada satu lagi Satker PNBP, ya, ada 13. Nah, untuk BLU terjadi peningkatan yang lumayan signifikan, 158,6%. Kemudian untuk yang Satker PNBP-nya ini peningkatan mencapai 140,4%. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan. Beda dengan teman-teman di Jentangkap. Nah, kalau di Jentangkap memang angkanya besar tuh sampai mencapai triliun, ya. Kenapa? Karena memang langsung dia mendapatkan SDA. Kalau di budidaya, ini PP 85 yang saat ini sedang direvisi, ini hanya sebatas produksi samping. Contoh, UPT kami setelah melakukan tugas pokoknya sebagai services, memberikan bantuan kepada masyarakat dan seterusnya, tiba-tiba ada hasil yang lebih, maka kemudian itu dijual. Dan inilah yang bisa kita laporkan kepada teman-teman semua. Ya, teman-teman media, sebagaimana mungkin sudah diketahui bahwa next slide ya, KKP dalam menjalankan visi dan misinya kita memiliki berbagai macam strategi. Salah satunya adalah kita membuat modeling, ya. Modeling ini kita mencoba membuat konsep budidaya yang betul-betul sustainabilitasnya itu betul-betul kita dalami. Jangan sampai nanti kita membuat konsep budidaya, tetapi kemudian budidaya itu hanya 1, 2, 3, 4 kali, habis itu menjadi kolaps, tidak lagi produktif dan seterusnya. Maka kita mencoba bagaimana kita menata intake-nya, bagaimana kita menata outtake-nya, kemudian ada tandonnya, kemudian ada ipalnya bahkan, ya. Ini sejalan dengan konsepnya blue economy-nya KKP, di mana kami mengedepankan ekologi sebagai panglima, dan ini selalu digaungkan oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen, oleh Pak Sekjen, oleh kita semua. Ini modeling budidaya udang, ada yang di Kebumen. Kemarin saya ke sana sedang persiapan untuk